Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Kinariah dengan NIM 1902-124329. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas individu mata kuliah Sistem Teknologi Informasi Pekanbaru 2021 dengan materi pengelola pengendalian. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, yaitu gangguan terhadap sistem informasi. Yang kedua, mengelola gangguan. Yang ketiga, membina pelaku dalam. Yang keempat, memasang pengendalian-pengendalian di sistem informasi. Yang kelima, merencanakan perbaikan akibat gangguan-gangguan. Yang pertama yaitu gangguan terhadap sistem informasi. Gangguan tidak disengaja. Yang A, karena kesalahan teknis. Yang B, kesalahan perangkat keras. Yang C, kesalahan sintak perangkat. Yang D, kesalahan logika program. Yang E, gangguan lingkungan seperti gempa bumi, petir, api, dan air. Yang F, kesalahan manusia. Gangguan yang disengaja. Yang pertama adalah gangguan ABUS. Gangguan secara disengaja dapat terjadi melalui 4 cara, yaitu yang pertama, sistem informasi merupakan target kejahatan. Yang kedua, komputer menjadi alat untuk melakukan kejahatan. Dan yang ketiga, komputer digunakan untuk mengintimidasi. Yang keempat, komputer menjadi perantara melakukan kejahatan. Cara melakukan gangguan-gangguan sistem informasi. Yang pertama adalah data tempiring. Dilakukan dengan cara merubah data sebelum atau selama proses dan sesudah proses. Kegiatan data empiring ini kebanyakan dilakukan oleh orang dalam perusahaan. Yang B, penyelewengan program. Cara ini bertujuan untuk memodifikasi program dengan maksud untuk kejahatan tertentu. Beberapa teknik yang masuk ke dalam kategori ini adalah virus, worm, trojan, horse, ron, dan teknik salami slitching, trapdoor, super zapping, and logic time bomb. Yang ketiga, penetrasi ke sistem informasi. Melakukan gangguan dengan cara penetralisasi ke sistem informasi. Cara ini antara lain pickbacking, masquerading or impression, scaffing, and effort dropping. Yang kedua, mengelola gangguan. Cara yang dapat dilakukan untuk mengelola gangguan terhadap STI antara lain, yang pertama, membina pelaku dalam. Yang kedua, memasang pengendalian-pengendalian pada sistem informasi. Yang ketiga, memeriksa keefektifan pengendalian-pengendalian yang dipasang. Dan yang keempat, merencanakan perbaikan-perbaikan akibat gangguan STI. Yang ketiga adalah membina pelaku dalam. Gangguan-gangguan terhadap STI yang bersumber dari dalam perusahaan sendiri dapat diminimalisir dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, prosedur yang jelas dalam rekrutmen, mutasi, dan pemberhentian karyawan. Yang kedua, memberikan pelatihan terhadap karyawan sehingga menumbuhkan rasa kesadaran dan memiliki terhadap perusahaan sehingga mampu mengurangi resiko gangguan ini. Dan yang ketiga, memberikan perhatian terhadap karyawan yang tidak puas sehingga efek perasaan negatif dari karyawan tersebut dapat dikurangi. Yang keempat, memasang pengendalian-pengendalian di sistem informasi. Pengendalian secara umum, yang pertama, pengendalian organisasi. Pengendalian organisasi yang baik dapat dicapai dengan cara adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab yang tegas sehingga kesempatan untuk melakukan gangguan sulit diperoleh. Dan yang kedua, pengendalian dokumentasi. Pengendalian dokumentasi ini penting untuk keperluan seperti mempelajari cara pengoperasian sistem sebagai bahan penelitian dan pengembangan sistem lebih lanjut dalam melakukan modifikasi dan perbaikan sistem di masa yang akan datang, dan materi acuan bagi auditor dalam melakukan pemeriksaan. Yang ketiga, pengendalian kerusakan perangkat keras. Di sini gangguan terhadap perangkat keras dalam pengoperasian sistem informasi dapat dicegah dengan cara yang pertama, pengendalian perangkat keras
Pengendalian ini berfungsi untuk mendeteksi kesalahan atau tidak berfungsinya suatu perangkat keras tersebut. Dan yang B, dengan menyediakan perangkat keras cadangan yang dapat digunakan jika perangkat keras utama mengalami kerusakan atau macet. Penggunaan cadangan ini dikenal dengan dual prosesor komputer. Yang C, dengan memberi asuransi jika perangkat keras rusak, maka akan diganti oleh pihak asuransi. Dan yang keempat, pengendalian keamanan fisik dilakukan untuk menjaga keamanan terhadap perangkat keras, perangkat lunak, dan user atau manusia. Yang kelima, pengendalian keamanan data. Beberapa cara pengendalian untuk keamanan data yang dapat diaplikasikan adalah dipergunakan data log, proteksi, file pembatasan dan pengakses, dan backup atau recovery. Selanjutnya, yaitu pengendalian aplikasi. Pengendalian ini dipasang dalam program aplikasi, yaitu yang A, pengendalian pada tahap masukan. Pengendalian pada tahap masukan mempunyai tujuan untuk meyakinkan bahwa data transaksi yang valid telah lengkap, terkumpul secara keseluruhan, dan terbebas dari transaksi kesalahan sebelum masuk ke proses pengelolaan. Pengendalian masukan ini sangat penting karena input yang salah tentunya akan menghasilkan output yang salah pula, sehingga pada tahap masukan dan harus benar-benar terbebas dari kesalahan. Yang B, pengendalian pada tahap pengolahan atau proses. Pada pengendalian pengolahan terhadap tujuan yang ingin dicapai tersebut, yaitu untuk mencegah kesalahan-kesalahan yang terjadi selama proses pengolahan data yang dilakukan oleh dan dimasukkan ke dalam komputer. Dan yang C, pengendalian pada tahap keluaran. Pengendalian keluaran dimaksud untuk kedua macam bentuk keluaran, yaitu keluaran dalam bentuk hard copy dan pengeluaran dalam bentuk soft copy. Pemeriksaan keefektifan pengendalian yang dipasang. Pemeriksaan terhadap pengendalian tersebut dengan informasi sistem audit pemeriksaan tersebut bertujuan untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti untuk apakah suatu sistem komputer telah menjaga aktiva-aktiva, menjaga integritas data, membuat sasaran organisasi, dan pemanfaatan sumber daya secara efisien. Pemeriksaan sistem informasi menggunakan 5 macam prosedur, yaitu yang pertama, prosedur untuk mendapatkan pemahaman dari pengendalian yang ada. Yang kedua, pengujian terhadap pengendalian. Yang ketiga, pengujian terhadap nilai transaksi secara terinci. Yang keempat, pengujian terhadap nilai saldo di rekening secara terinci dan prosedur pengkajian analitikat. Yang kelima, merencanakan perbaikan akibat gangguan-gangguan. Akibat dari gangguan-gangguan terhadap sistem informasi harus segera diperbaiki agar tidak mengganggu operasi perusahaan, serta kelemahan dari pengendalian yang harus segera diperbaiki agar sistem informasi tidak diganggu lagi. Untuk itu, diperlukan suatu perencanaan terhadap perbaikan sistem informasi. Sekian penjelasan dari video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.